Halo semuanya, selamat datang di Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang berjudul Leo. Film ini diproduksi di Thailand pada tahun 2022, menceritakan petualangan seorang penyanyi terkenal yang kembali ke kampung halamannya. Nah, pada saat berada di kampung halamannya itu, dia mendapati kalau ada sebuah kontes pengeboran sumur. Karena hadiah yang ditawarkan cukup besar, maka dia pun ikut-ikutan. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah malapetaka. So, kalau gitu, gak usah lama-lama. Duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Di suatu tempat yang luas, tampak dua orang pemuda yang lagi asik nangkep tokek. Entah berapa tokek yang harus mereka cari, tapi yang pasti nggak lama setelah itu mereka menemukan kalau ada sebuah tanda peringatan yang udah terkubur, yang bertuliskan kalau tempat ini merupakan area terlarang dan juga berbahaya. Nah, karena itu mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Tapi baru aja mau pergi nih, tiba-tiba salah seorang pemuda merasa kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dimana ternyata temannya satu lagi tiba-tiba menghilang, bersamaan dengan munculnya sebuah lubang misterius dengan ukuran yang cukup besar. Merasa udah melihat sesuatu yang mengerikan, si pemuda ini kemudian berlari. Dengan panik, dia mulai menyalakan motor kesayangannya. Tapi tiba-tiba sementara itu di tempat lain, mantan penyanyi terkenal yang bernama Kao lagi asik melakukan pertunjukan di sebuah kafe bersama dengan sepupunya yang bernama Jen, pemilik dari kafe ini. Mereka berdua mendendangkan lagu yang populer di kalangan anak muda. Setelah konser selesai, Kao berterima kasih kepada Jen karena udah diberikan kesempatan main di tempat ini. Kao rupanya udah lama keluar dari label yang menaunginya, makanya dia sekarang beralih profesi sebagai penyanyi kafe. Nah, lagi asik-asik ngobrol nih, tiba-tiba muncul petugas kepolisian yang kepengen melakukan razia. Karena apa? Polisi mendapatkan laporan kalau di tempat ini diindikasi menjadi lokasi untuk pesta narkoba. Nah, pas mau dilakukan pemeriksaan, Kao sempat protes karena dia nggak tahu apa-apa. Dia ini kan kerjaannya cuma nyanyi, dan kalau mau dites urin juga Kao nggak masalah. Berita tentang pemeriksaan Kao kini tersebar ke berbagai media, yang malah membuat Kao seakan-akan jadi kayak pecandu narkoba yang ketangkep oleh polisi. Apalagi bisa dibilang kan Kao ini cukup terkenal, di mana hal itu semakin membuat publik menjadi yakin kalau Kao memang pecandu narkoba. Belum lagi ditambah dengan mantan bosnya tempat Kao bekerja dulu, yang memberikan statement kalau Kao memang seperti itu. Nah, ternyata pada saat tes urin sebelumnya membuktikan kalau Kao dan juga Jen memang mengkonsumsi narkoba. Padahal mereka nggak seperti itu. Mereka berdua ini nggak pernah memakai narkoba. Makanya itu Kao yakin kalau ada seseorang yang udah mencampur minuman mereka. Dan satu-satunya pelaku yang menurut Kao bisa melakukannya, ya mantan bosnya yang bernama Koi. Nah, di tengah keadaan yang membingungkan ini, tiba-tiba Jen mendapatkan panggilan telepon yang mengabarkan kalau kakek mereka telah meninggal dunia. Kao dan Jen lalu memutuskan untuk pulang kampung. Bagi Kao sendiri, kakeknya adalah seseorang yang benar-benar udah memberikannya banyak pengalaman dan juga sumber inspirasi. Karena sejak kecil, Kao dirawat dan dibesarkan oleh sang kakek. Setelah sampai di kampungnya, Kao dan Jen disambut oleh bibi mereka dan juga pemuda setempat yang bernama Yo. Rupanya dia ini ngefans banget sama Kao. Selain itu datang juga seorang wanita yang merupakan YouTuber terkenal. Dia bernama Fon. Fon datang ke sini untuk melayat. Jadi sejak mereka masih kecil, Kao dan Fon ini sudah saling kenal. Namun karena kesibukan mereka masing-masing, makanya mereka jadi jarang ketemu. Singkat cerita, setelah selesai, Fon lalu berpamitan. Sedangkan Kao dan Jen akan tinggal untuk sementara waktu. Sepeninggalan sang kakek, rupanya beliau mewarisi sesuatu kepada Kao, yaitu sebuah mobil. นี่เธอเป็นพวกชอบตัดสินอะไรจากภายนอกหรือไง นี่อะนะมรดกที่ว่า Next, di lokasi yang berbeda, si pemuda yang sebelumnya dicaplok oleh monster tiba-tiba tersadar kembali. Ternyata dia terbangun dalam keadaan yang nggak bisa bergerak sama sekali, di mana di sekitarnya juga terdapat orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Dan ketika dia mencoba membangunkan temannya yang ada di sebelahnya, tiba-tiba
Sementara itu, Kao yang lagi melihat kamar kakeknya kemudian mendapatkan notifikasi lewat handphonenya yang memberitahukan kalau Von lagi live streaming. Sebelumnya Von ini emang udah pulang kan, cuma karena mumpung lagi di kampung halamannya, dia lalu pergi ke sebuah lokasi yang terkenal sangat kering dan juga tandus. Nah, untuk merayakan 8 juta subscriber yang dimilikinya, Von lalu mengadakan sebuah kontes, yaitu mengubah tanah yang kering ini menjadi subur kembali. Bagi siapapun yang bisa menemukan air di bawah tanah ini, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta baht. Mendengar hal itu kini membuat Kao menjadi sumringah. Bisa dapat duit banyak, siapa yang nggak mau ya kan? Tapi masalahnya ngebor itu kan susah cuy. Namun untungnya Kao udah punya ilmunya. Karena pada saat dia masih kecil, kakeknya sering mengajarinya bagaimana caranya untuk melakukan pengeboran. Nah, karena untuk melakukan pengeboran butuh persiapan, maka Kao kemudian juga mengajak Jen dan juga Yo, yang dimulai dengan memperbaiki mobil peninggalan sang kakek. Namun pas semua perlengkapan udah siap, ternyata peserta yang mau ikutan itu banyak banget, dan beberapa di antaranya merupakan tim pengebor yang profesional. Pemerintah daerah bahkan ikut mendukung atas apa yang dilakukan oleh Von, karena semuanya itu adalah untuk kebahagiaan warga setempat. Dalam pidato pembukaannya, Von dan semua orang-orang yang ada di sini nggak menyadari kalau sebenarnya mereka sedang berada di area yang berbahaya. Setiap tim akan mendapatkan alat bor dan juga peta jalur air yang sama, dan untuk menentukan siapa yang pertama yang menemukan air, maka tiap peserta akan diberikan flare supaya ketahuan siapa yang menjadi pemenangnya. Sempat terjadi ketegangan ketika salah satu peserta yang merupakan pengebor profesional mencoba menggoda Von. Untungnya Von berhasil meredam suasana dan sedikit mengalah kepada ketua dari tim pengebor tersebut yang bernama Bos Mei. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Semua tim kemudian menyebar demi untuk menentukan titik lokasi pengeboran, karena mereka harus yakin nih kalau tanah yang harus dibor itu benar-benar tanpa halangan. Kao dan teman-temannya kemudian baru mulai nih menentukan titik pengeboran. Sementara itu, Bos Mei dan anak buahnya melakukan pengeboran tanpa adanya halangan yang berarti. Hal itu dikarenakan alat-alat pendukung yang mereka punya bisa dibilang lebih canggih dari peserta yang lainnya. Mereka nggak perlu menentukan struktur tanah, apakah lembek atau keras, seperti yang dilakukan oleh Kao dan teman-temannya ini. Di lokasi yang lain, ada satu tim pengebor yang juga belum bisa menentukan titik yang ideal. Dua orang dari mereka kemudian mulai mensurvei keadaan di sekitar. Nah, secara nggak sengaja, kedua orang ini tiba di lokasi tempat di mana si monster pertama kali muncul, di mana mereka menemukan sebuah motor. Kocaknya, ini orang dua malah lebih memilih menjual motor yang baru aja ditemukan ketimbang ikutan kompetisi. Namun belum lama mereka pergi, tiba-tiba ก็ไปลงอ่างให้ตัวเปื่อยไปเลยเพื่อนโอ้โหเดินขึ้นให้ตายแอนเข้าเลยเฮ้ยไม่มาแล้วเฮียจะทำยังไงวะรอดเอาไว้ Singkat cerita, karena nggak nemu juga titik lokasi pengeboran yang bagus, Kao memutuskan untuk pulang dan beristirahat, dan nanti akan kembali lagi esok hari. Nah, pas lagi membuka laci mobil, secara nggak sengaja, Kao menemukan medali miliknya, yang selama ini rupanya masih disimpan sama kakeknya. Tapi selain medali, Kao juga menemukan peta aliran air bawah tanah, yang ternyata dibuat oleh kakek mereka dengan menggunakan metode si kakek sendiri. Kao lalu membandingkan dengan peta yang mereka miliki, dan hasilnya mereka menemukan kalau ada sebuah goa misterius yang kemungkinan bisa mereka gunakan untuk melakukan pengeboran. Nah, karena waktu udah mulai malam, banyak dari para peserta yang memilih untuk menunda pekerjaan mereka dan beristirahat di rumah, termasuk Bos Mei. Tapi ada satu tim lain nih yang masih berada di lokasi dan memutuskan untuk menginap di sana. Namun mereka bertiga ini nggak tahu kalau ada bahaya yang akan mengintai mereka, di mana tiba-tiba monster yang terlihat seperti kadal muncul dan menyerang salah seorang dari mereka. Dua orang yang tersisa langsung panik begitu tahu kalau temannya mati. Namun naas, alih-alih mau kabur, mereka berdua juga bernasib sama.
Kabar tentang hilangnya salah satu tim pengebor juga sampai ke panitia. Mereka nggak menemukan apa-apa selain kendaraan yang ditinggalkan begitu aja. Vaughn yang kebingungan kemudian diberitahu kalau tempat ini sebenarnya udah dicap oleh para penduduk sekitar sebagai tempat yang terkutuk. Ada banyak kasus orang hilang secara misterius di tempat ini. Tapi karena nggak ada bukti yang menunjukkan ke arah sana, maka sebagian orang menganggapnya sebagai tahayul. Nah, sadar kalau hal ini mungkin bisa berbahaya bagi peserta lainnya, Vaughn lalu memutuskan untuk menghentikan dan membatalkan kompetisi ini. Tapi rupanya Bos May yang mengetahui hal itu malah menolaknya. Bos May nggak mau, karena dia yakin kalau timnya sebentar lagi akan menemukan mata air. Nah, karena besarnya pengaruh dari Bos May, pihak panitia terpaksa mendesak supaya Vaughn nggak membatalkan tantangan ini. Esok harinya, Kao dan kawan-kawan tiba di lokasi, di mana terdapat sebuah goa misterius. Nah, karena kendaraan mereka nggak bisa masuk, maka mau nggak mau mereka terlebih dahulu memeriksa ke dalam dengan berjalan kaki. Gak lama setelah berada di dalam, Jen menemukan kalau di salah satu bagian dinding goa terdapat banyak sekali lumut. Yang itu berarti sumber mata air berada tepat di belakang dinding itu. Tapi tiba-tiba Yo merasa kalau ada sesuatu di tempat ini. Dan bener aja, gak lama kemudian sementara itu di lokasi berbeda, Vaughn dan panitia mendapati kalau Bos May sedang melakukan cara-cara pengeboran yang sebenarnya dilarang, yaitu menggunakan bahan peledak. Namun mendadak perhatian mereka semua teralihkan setelah Kao dan juga Jen terlihat bergerak ke arah mereka sambil memperingatkan semua orang untuk lari dan menyelamatkan diri. Tapi rupanya nggak ada satupun di antara orang-orang ini yang percaya kalau ada monster di lokasi ini. Sempat terjadi ketegangan, namun seketika semua orang menjadi terdiam ketika sosok monster muncul di hadapan mereka. Makhluk itu terlihat membunuh banyak orang dengan sangat brutal. Jen dan Bos May terjebak di dalam mobil, sedangkan Kao dan juga Vaughn terpaksa harus melompat ke dalam goa karena mereka udah nggak tahu lagi nih harus bersembunyi di mana. Untungnya mereka berdua nggak kenapa-napa, dan dari sana Kao dan juga Vaughn lalu mencoba mencari jalan keluar. Jen dan Bos May yang masih berada di dalam mobil kemudian didekati oleh si monster kadal. Dan lucunya, makhluk itu rupanya malah memilih untuk beristirahat setelah selesai menikmati makan siangnya. Kita balik lagi ke Kao dan juga Vaughn yang lagi kebingungan mencari jalan keluar. Tanpa sengaja, mereka menemukan tempat di mana si monster menyembunyikan sisa-sisa makanannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di tempat ini pula terdapat banyak sekali telur milik si monster kadal. Dan bukan cuma itu, mereka juga menemukan Yo yang terbungkus dan masih bernafas. Sementara itu Jen dan juga Bos May yang nggak mungkin mengendarai truk yang ditiduri sama si monster kini memilih untuk keluar dan berniat pindah ke kendaraan yang lain. Jen adalah orang pertama yang pergi, sedangkan Bos May si pemberani memilih untuk menjadi orang yang kedua. Namun sialnya yang kena apes malah si Bos May setelah tiba-tiba si monster terbangun. Di dalam goa, Kao dan juga Vaughn bertengkar. Hal itu dikarenakan Kao lebih memilih untuk pergi. Sementara Vaughn ini maunya mereka menolong Yo dan juga orang-orang yang kemungkinan masih bisa diselamatkan. Vaughn merasa kalau Kao adalah sosok yang egois, di mana selama ini Kao selalu meninggalkan sang kakek. Dan setelah 10 tahun lamanya barulah Kao datang, itu pun setelah kakeknya meninggal. Kao lalu menegaskan kalau sang kakek juga pernah meninggalkan dirinya ketika dia masih kecil, yaitu pada saat sang kakek nggak datang ke pertandingan yang dijalani oleh Kao. Namun Vaughn menjelaskan alasan kenapa kakeknya dulu nggak datang ke pertandingan tersebut. Hal itu dikarenakan si kakek lebih memilih menolong seorang anak yang lagi terkena musibah digigit oleh ular berbisa. Dan anak perempuan yang ditolong itu adalah si Vaughn. Kalau dulu si kakek nggak menolong anak itu, maka bisa dipastikan Vaughn nggak akan pernah hidup sampai saat ini. Singkat cerita, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, di sini Kao ketemu lagi nih sama tembok yang berlumut sebelumnya. Kao dan Vaughn curiga kalau tembok ini sepertinya sengaja dibuat untuk mencegah aliran air memasuki wilayah ini. Nggak lama kemudian, Kao dan Vaughn lalu melarikan diri setelah sebelumnya mereka mendengar kalau si monster kadal udah memasuki goa. Next, mereka akhirnya sampai di luar. Nah, di sini Kao dan Vaughn bertemu dengan tim pengebor yang lain yang belum tahu nih kalau di lokasi ini amat sangat berbahaya. Sialnya, si monster yang ternyata diketahui sebagai spesies kadal terbang juga ikutan muncul ke permukaan. Tim pengebor yang satu ini rupanya juga nggak kalah mengejutkan, di
di mana mereka semua ternyata mempunyai senjata untuk perlindungan diri. Dalam insiden ini, Kao harus melihat bagaimana Von ditelan hidup-hidup dan dibawa oleh si monster kadal. Kao yang tahu kalau Von pastinya belum mati, kemudian mulai merencanakan sesuatu. Bersama dengan dua orang yang selamat, mereka menembakkan flare sebagai penanda dan berharap seseorang akan datang menghampiri mereka. Satu tim lain termasuk Jen ternyata melihatnya dan kemudian datang ke tempat ini. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Kao dan yang lainnya lalu mulai merencanakan sesuatu. Orang-orang ini sebenarnya nggak mau melakukan misi yang bisa dibilang bunuh diri. Tapi karena mereka nggak punya waktu lagi, maka mau nggak mau misi penyelamatan tetap harus dijalankan. Mereka memulai dengan memainkan musik sekeras-kerasnya guna mengalihkan perhatian si monster. Dan setelah monster itu berhasil dipancing keluar, mereka semua juga standby dengan jebakan yang udah dipersiapkan. Sedangkan sisanya masuk ke dalam goa untuk menolong orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Dengan menggunakan alat bor, mereka berhasil menjebak si monster. Tapi sial, si monster malah melawan balik dan membuatnya kembali ke bawah tanah, yang kemungkinan akan menyebabkan Jen dan tim penyelamat kini dalam bahaya. Untungnya beberapa orang berhasil diselamatkan dan dibawa keluar tepat pada waktunya. Tapi enggak dengan Von, di mana dia lebih memilih untuk menolong Bosme yang sebelumnya terlihat panik dan pergi entah kemana. Mengetahui hal itu, Kao kemudian mempunyai rencana lain. Dia memerintahkan orang-orang untuk memasang bahan peledak di sekitar dinding berlumut. Dan dari sana, Kao akan menyelamatkan Von sendirian, sambil membawa detonator peledak. Singkat cerita, Kao berhasil sampai tepat pada saat Von sedikit lagi bakal dimangsa oleh si monster kadal. Sialnya setelah itu Von malah tertangkap. Kao yang kebetulan membawa flare kemudian menembakkan tepat ke arah si monster, sehingga membuat makhluk itu kesakitan. Dan ketika perhatian si monster menjadi teralihkan, Kao meledakkan dinding goa, di mana kemudian gelombang air lalu keluar dan menggenangi seluruh goa. Nah, tepat sesaat sebelum mereka bisa keluar, tiba-tiba si monster muncul lagi dan kali ini berhasil melukai Kao, sehingga membuat Kao nggak bisa kemana-mana. Untungnya genangan air segera membanjiri tempat mereka, dan membuat si monster kadal terseret oleh derasnya air. Kao dan Von yang berhasil selamat kemudian disambut oleh Jen dan juga Yo, diikuti dengan kemunculan air yang keluar dari permukaan tanah. Well, filmnya cukup menarik ya, meskipun alurnya biasa banget. Tapi di sini gue mau acungi jempol untuk Thailand lah, yang bisa membuat film seperti ini. Meskipun ini bukan film bertema monster yang pertama mereka buat, tapi secara kualitas ada peningkatan. Indonesia dong, ayo jangan mau kalah. Kita kan juga pengen film-film kayak begini ya nggak? Oke lah, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.